Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, setelah berdoa, Ibu mau cek presensi dulu ya, biar Ibu tahu siapa yang nggak hadir dan siapa yang hadir. Nadia, Hadir. Herdina, Hadir. Karisma, Ardina, Hadir. Nah, setelah ini kita akan masuk ke materi, yaitu pengenalan hidrolisis garam. Ada yang tahu nggak kemarin kita belajar apa pada pekan lalu? Nggak tahu, Bu. Oh, udah lupa ya, padahal baru sepekan, nggak apa-apa. Nanti dibaca-baca lagi terkait materi sebelumnya. Nah, kalau hari ini kita akan belajar terkait pengenalan hidrolisis garam, yang dimana nanti kalian akan belajar terkait pengertian hidrolisis garam, sifat asam basa dari larutan garam, dan juga jenis-jenis hidrolisis garam. Di sini bisa kalian lihat terkait gambarnya. Dia tahu ini gambarnya lagi ngapain? Saya lagi kasih bumbu. Oke, lagi ngasih bumbu garam. Oke, benar. Nah, ini ceritanya dia lagi masak terus pakai garam. Dia menaburkan garam ke dalam masakannya. Nah, ini termasuk dalam salah satu contoh hidrolisis garam di kehidupan sehari-hari, yang dimana anggap saja ini MSG ya, atau micin. Nah, micin itu salah satu dari hidrolisis garam, yang dimana dia merupakan garam yang dimana ketika dia bertemu dengan air atau bereaksi dengan air, nantinya dia akan mempengaruhi tekstur dari makanan tersebut dan juga rasanya gitu. Oke, jadi Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu hidrolisis garam? Sebelum membaca PPT Ibu, ada yang tahu? Apa? Penguraian air. Mungkin sedikit kurang tepat bahkan penguraian air. Masih ada tandingannya. Oke, mungkin Ardina bisa dibaca terkait apa itu hidrolisis garam? Hidrolisis berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro artinya air, sedangkan jadi hidrolisis adalah penguraian air, di mana hidrolisis garam adalah reaksi penguraian air oleh garam membentuk ion H3O+ atau ion H+ dan OH-. Oke, jadi hidrolisis garam itu merupakan hidrolisis dan penguraian air, dan juga garam itu dari larutan garam, yang dimana nanti penguraian airnya itu oleh garam membentuk ion H3O+ atau ion H+ dan juga OH-, yang dimana nantinya dia akan menentukan sifat dari larutan tersebut, bisa jadi asam, basa, atau malah netral. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke sifat asam basa dari berbagai larutan garam. Nah, di sini ada 4, yang dimana 3-nya itu termasuk dari hidrolisis garam dan yang satunya itu tidak mengalami hidrolisis garam. Nah, jadi coba tadi bisa dibaca terkait slide ini. Iya, dari atas. Hidrolisis garam terjadi jika komponen penyusun garam, asam kuat dan basa lemak, asam lemah dan basa kuat, asam lemah dan basa lemak. Akan tetapi hidrolisis garam tidak akan terjadi jika komponen penyusun garam adalah asam kuat dan basa kuat. Nah, jadi di sini kan ada 4 ya, yang dimana yang pertama asam kuat dan basa lemak, yaitu Ibu kasih contoh seperti CH3COO NA.
di mana CH3COO sama Na. Nah, CH3COO itu ada yang tahu dia apa dan Na itu apa? Asam lemak. Oke, ini dari CH3COO CA. Nah, ini namanya asam lemak dan juga Na. Dimana dia basah kuat. Ini ini berarti yang nomor 2 ya, asam lemak dan juga basah kuat. Yang dimana ada contohnya CH3COO Na. Nah, ini ketika dia bereaksi dengan air, ini jadi CH3COO min plus H2O. Nah, jadinya dia akan menjadi nah, jadi nanti pada senyawa CH3COONA itu CH3COOH dan NaOH ini yang diambil CH3COO minnya, karena di sini ini yang asam lemaknya dan pada hidrolisis garam asam lemak itu yang akan bereaksi yang lemah yang akan bereaksi dengan air. Nah, contohnya di sini CH3COO min dia bereaksi dengan H2O atau air, kemudian dia akan membentuk CH3COOH dan OH min, yang dimana nantinya dia akan bersifat basal. Nah, kalau yang tidak terhidrolisis itu ada contohnya asam kuat dan juga basah kuat, yang dimana contohnya itu ada NaCl. Na-nya dari apa? NaOH. Cl-nya? Cl. Nah, ini kan sama-sama kuat ya. Nah, ketika dia bertemu dengan garam, dengan air, ini tuh tidak mengalami hidrolisis. Kenapa? Karena mereka sama-sama kuat. Jadi tidak ada nanti yang bisa bereaksi dengan air, karena dia tidak ada penguraian air dalam proses tersebut. Ini dia termasuk yang tidak bisa terhidrolisis pada materi ini. Oke, nah selanjutnya ada jenisnya. Jenis-jenis hidrolisis garam yaitu ada 3. Nah, yang ini tadi tidak terhidrolisis, yang dimana yang pertama ada hidrolisis total atau sempurna. Jadi hidrolisis total atau sempurna ini dia akan terjadi ketika larutan garamnya itu terdiri dari asam lemak dan juga basal lemak. Nah, dia akan terhidrolisis dengan sempurna. Kemudian yang kedua ada hidrolisis parsial atau sebagian, yang dimana hidrolisis parsial ini terbagi menjadi 2, hidrolisis anion dan juga hidrolisis kation. Nah, yang terakhir ada yang tidak terhidrolisis, yaitu contohnya seperti yang tadi, karena dia asam dan basanya kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Oke, nah sebelum kita masuk ke kuis, Ibu mau meminta kalian untuk mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Mungkin 5 menit cukup ya? Oke. 5 menit dari sekarang.
Oke, bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, karena sudah selesai, Ibu mau tanya ke kalian terkait jawabannya apa aja sih gitu. Coba mungkin kelompoknya Andina dan Karisma bisa menjawab terkait kegiatan satu. Soal nomor 1, apa yang menyebabkan garam mengalami hidrolisis dalam air? Jawabannya itu B. Ion garam bereaksi dengan air sehingga membentuk ion plus atau oksigen. Oke, siap. Untuk nomor 2-nya? Maka dari garam berikut yang mengalami hidrolisis menghasilkan gabungan dari garam. Jawabannya adalah B. Oke, betul. Dan gimana kelompok 2, apakah ada yang mau ditanggapi terkait jawaban kelompok 1? Sama Bu. Sama, oke. Jadi tidak ada tanggapan apa-apa ya? Oke. Baik, kelompok 2 bisa jawab yang kegiatan kedua-nya. Nomor kegiatan 2 jawabnya pertanyaan berikut. Coba kalian amati senyawa CH3CONA dan analisis senyawa tersebut. A. Termasuk hidrolisis apa? Jelaskan. Cari senyawa NA termasuk hidrolisis parsial atau sebagian. Karena terbentuk dari asam apa dan gas apa kan yang terbentuk dari asam lemak dan gas akuat. Oke. Yang selanjutnya, B-nya. Ya. Terbentuk dari asam lemak dan gas akuat. Oke, ya. Dari kelompok 1 ada tanggapannya? Dan pertama dari kelompok 1 benar yang dikatakan dari kelompok 2 bahwa senyawa CH3COON itu dia terbentuk dari asam lemak dan juga gas akuat. Oke, berarti jawabannya sama ya untuk kegiatan keduanya. Oke, sampai sini kalian sudah paham, jadi kita lanjut ke kuis saja ya. Oke, nah ini kalian bisa join dulu untuk ikut kuisnya. Kita mulai ya. Apa yang terjadi pada dia dalam melakukan apa yang mengalami hidrolisis dalam air? Ada yang masih ingat? Garam yang terbagi dari asam lemak sampai sekuat. Ayo. Karena dia asam lemak semua, rasanya kuat. Biasanya bersifat kuat. Oh, berarti mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Nah ini yang kedua, CH3 dia parsial. Tiganya ini yang dipakai berarti dia Oke, satu lagi yang mengalami
hidrolisis sempurna, berarti dia harus yang apa? Asam apa dan basa apa. Sudah? Kita lihat. Terus kita siapa yang menjadi Adina ini ya? Adina ada 3. Oke, mungkin buat yang juara 1 dan juara 2 bisa maju ke depan untuk mendapatkan rewardnya. Siapa yang 1? Herlina. Juara 2-nya berarti Karisma ya. Ayo maju. Tangan dulu sudah, terima kasih kamu ya. Ini karena kita sudah tulis juga. Oke, jadi tadi kalau terkait dari kuisnya, sepertinya yang masih agak kurang paham itu di bagian sifatnya ya, yang dimana dia sifatnya asam atau basa. Itu kalian masih agak bingung. Kalian mau kita belum terlalu banyak membahas. Jadi tadi hanya sebagian, cuma aku pengen lihat aja gitu. Apakah kalian sudah bisa menentukan atau belum? Jadi tadi intinya adalah ketika asam lemah atau basa kuat, itu dia yang kuatnya. Jadi kayak asam lemah basa kuat, berarti nanti dia sifatnya basa. Terus kalau asam kuat sama basa lemah, nah itu nanti dia dari asam kuatnya, jadi dia bersifat asam. Kalau basa lemah dan asam lemah, nanti dia akan salah satunya, terus terkait asam kuat dan basa kuat, dia akan netral karena dia tidak terhidrolisis. Ada yang mau membaca terkait kesimpulan atau punya opini terkait kesimpulan sendiri? Oke. Hidrolisis garam adalah reaksi antara ion dari garam dengan air yang menghasilkan perubahan pH pada larutan. Komponen penyusun garam untuk teks materi kita akan membahas terkait penentuan larutan pH pada larutan garam. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dengan baik ya. Sampai ada dan juara juga terkait kuisnya. Sangat bangga sama kalian. Terima kasih. Mungkin cukup sekian video tutup. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mengucapkan alhamdulillah bersama-sama saja. Alhamdulillah.